Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan kita ada di pagi hari ini. Ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Judul renungan pagi hari ini saya beri judul Padang Gurun. Terdapat di dalam Keluaran pasal 3 ayatnya yang ke-10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Keluaran pasal 13 ayatnya yang ke-17 dan 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka berbalik ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, menuju ke laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Kita tahu bersama bahwa Musa dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Namun dalam perjalanan mereka harus melewati padang gurun yang seharusnya sekalipun dalam kelompok besar hanya dibutuhkan waktu beberapa minggu dari Mesir menuju Kanaan. Namun bangsa Israel harus berjalan melewati padang gurun selama 40 tahun. Dan selama 40 tahun di padang gurun, mereka hanya berputar-putar. Dalam perjalanan mereka selama di padang gurun, Tuhan mengizinkan mereka melewati ujian demi ujian. Dan setiap kali mereka gagal melewati ujian, mereka dibawa berputar kembali di padang gurun itu. Padang gurun berbicara tentang kesulitan, penderitaan, dan kekeringan. Tetapi meskipun bangsa Israel berjalan di padang gurun, bangsa Israel dituntun oleh tiang awan dan tiang api, yang artinya ada penyertaan Tuhan dalam perjalanan mereka. Dan sekalipun berada di padang gurun, mereka di sana bukan secara kebetulan atau sebuah kecelakaan. Penantian mereka selama 40 tahun memiliki suatu tujuan, yaitu Tuhan ingin mengajarkan bangsa itu memiliki kerendahan hati. Dan Tuhan juga mau mengajarkan mereka untuk menghidupi firman Tuhan. Bisa dikatakan padang gurun itu adalah tempat pelatihan yang Tuhan sediakan bagi bangsa Israel. Karena sebagian dari bangsa itu mereka lahir di Mesir dan mereka tidak mengenal Allah nenek moyang mereka. Dan selama di padang gurun mereka tidak kekurangan apapun. Mereka tidak bekerja di ladang untuk mendapatkan gandum atau berburu untuk mendapatkan daging, menyediakan mana dan juga daging bagi bangsa itu. Kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 16 ayatnya yang ke-12b, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Keluaran 16 ayat 35, orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Tuhan bukan hanya menyediakan makanan bagi bangsa Israel, bahkan dikatakan pakaian dan kasut mereka tidak menjadi rusak. Kalau kita lihat di dalam Ulangan pasalnya yang ke-29 ayat yang ke-5, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu.
Jadi betapa hebatnya, betapa ajaib dan luar biasanya penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Bahkan di padang gurun, bangsa Israel dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mungkin hari-hari ini, apakah Bapak Ibu Saudara merasa seperti berada di padang gurun, kering menghadapi kesulitan, ujian demi ujian rasanya tiada henti, silih berganti. Saya mau katakan, percayalah bahwa sekalipun kita di padang gurun, Tuhan tetap beserta kita. Bahkan Dia menjaga dan memelihara kita di masa-masa sulit. Kita harus benar-benar menyadari bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang selalu memampukan kita dan yang selalu menghibur kita. Tuhan memberikan kuasa dalam setiap pribadi-pribadi kita. Di tengah penderitaan, padang gurun atau kesulitan, Allah tetap menyertai kita. Dan Dia ingin memperlihatkan kebesarannya dalam hidup kita, sehingga kita mengenal Allah yang sesungguhnya. Untuk itu milikilah kerendahan hati. Dan mari kita menghidupi kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima. Ketika kita menghidupi kebenaran firman Tuhan, maka kita akan melihat mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap pribadi kita. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini boleh menjadi berkat dalam setiap pribadi kita. Kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya dalam setiap masalah kami, dalam setiap kesulitan kami. Kami percaya ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya penyertaan Tuhan menyertai kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.